Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Aini dengan NIM 2300509 dari Departemen Pendidikan Nonformal. Berikut adalah beberapa wawancara kami bersama dengan Ibu Guru BK dari SMA Negeri 1 Sitiung mengenai bagaimana pelayanan BK di SMA tersebut. Jangan lupa menonton videonya sampai selesai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Kami ada tugas wawancara sedikit mengenai BK yang ada di sekolah SMA 1, Bu. Mungkin ada Iya. beberapa pertanyaan yang kami ingin ajukan, Bu. Pertanyaan. Bagaimana cara Ibu itu bikin siswa nyaman dan mau cerita terbuka terhadap guru BK, Bu, tanpa adanya rasa takut untuk masuk ke ruang BK itu, Bu? Oh gitu. Nah, ya kalau kita ya sebagai guru BK, tentu kalau untuk masalah anak-anak ini kan tentu ada yang tipenya tertutup, ada yang terbuka atau mudah cerita sama orang-orang gitu kan. Kalau seandainya ada anak yang bermasalah, itu mereka dipancing sedikit aja udah mau terbuka gitu. Tinggal bagaimana kita merangkul siswa tersebut. Misalkan nih ada masalah, dia nggak mau terbuka, ya kita jangan langsung main to the point lah ke permasalahan. Tapi ya kita ajaklah gimana kondisinya sekarang, kita pancing-pancing, kita rangkul dia dulu. Udah merasa nyaman dia sama kita, barulah nanti dengan gampang aja nanti anak bercerita sama kita. Kayak gitulah kira-kira kalau untuk tentang anak yang di sekolah ini gitu. Jadi kita ya nggak terlalu susah untuk menggali terlalu dalam permasalahannya, enggak, karena anak-anak di sini kalau menurut Ibu ya gampang dia mengungkapkan perasaan atau bercerita tentang permasalahan yang dialaminya. Baik, yang kedua itu apa kasus-kasus yang sering muncul di sekolah itu, Bu, di SMA 1 Sitiung? Kalau kasusnya apa ya? Di sini sih rata-rata paling nggak masalah kehadiran aja. Kalau kehadiran udah pasti ya, ada yang sering alfa, kemudian yang cabut itu pasti ada. Kemudian mungkin ada beberapa juga yang punya permasalahan dengan keluarganya. Nah, itu sih rasanya. Kalau permasalahan yang lain nggak ada, mungkin bisa dikatakan jarang banget. Tapi rata-rata yang untuk permasalahan di sekolah mungkin itu. Misalnya kan, Bu, kan ada siswa yang jarang masuk atau ada permasalahan keluarga. Ibu itu bekerja sama nggak memperbaiki situasi gitu dengan guru-guru lain Atau dengan orang tua? Atau dengan orang tua siswa itu, Bu? Kalau BK itu memang selalu kolaborasi dengan guru mapel, dengan wali kelas, dan semua orang tua itu selalu itu. Karena apa? Ketika kita hanya terfokus sama wali kelas, kita tidak tahu dengan orang tua, nah kita hanya tahu anak itu di sekolah aja gitu kan. Tapi bagaimana anak itu di rumah, kita nggak tahu. Makanya kita bekerja sama juga sama orang tua, wali kelas, gimana menindaklanjuti tentang permasalahan anak ini. Kalau seandainya anak ini udah sering dipanggil berkali-kali, itu nanti lebih memperdalam tentang permasalahan anak ini. Tentu kita lakukan kunjungan rumah. Kalau kunjungan rumah itu tentu kita kolaborasi sama orang tua, gitu kan? Kayak gitu. Terus kemudian bagaimana cara-cara atau metode guru BK itu untuk membantu siswanya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, Bu? Kan kadang ada anak-anak tuh yang takut ke ruang BK atau segan rasanya ke ruang BK. Itu biasanya kami sering mendapatkan laporan juga dari wali kelas.
si guru BK juga, kita sebagai guru BK yang nggak bisa diam aja gitu kan. Terkadang anak ini ya kembali ke tadi, dia itu nggak mau bercerita, makanya kita harus memancing, kita harus memulainya. Kita tanya sama wali kelas di kelas ibu atau bapak itu ada nggak kira-kira dengan kondisi anak yang agak, mungkin kalau kita sebagai guru kan tahu kan, oh ini anak ini agak pendiam nih, ini anak ini suka murung nih, kelihatan gitu. Nah dari situ nanti wali kelas kita tolong bantuan sama guru BK. Nah, di situ nanti dilakukan konseling individual. Nah, nanti dari konseling individual itu nantinya kita pantau anak itu dalam seminggu ke depan gimana, udah ada perkembangan belum. Kalau belum nanti tentu kita panggil lagi. Nanti udah sampai 3 kali anak ini nggak berubah, baru nanti kita kolaborasi sama wali kelas atau memanggil orang tua anak. Untuk apa kan Bu? Untuk ada nggak Bu sosialisasi gitu untuk mencegah masalah-masalah bullying itu Bu? Atau ada ditemui kasus bullying Bu? Kalau untuk bullying ini kan gimana ya, ibaratnya di sekolah-sekolah ini udah mulai tenar dengan kasus bullying gitu ya. Nah itu udah banyak sekali kita bekerja sama dengan BKKBN kecamatan atau kabupaten, bahkan ada juga kita yang dari dinas sosial, atau nanti ada juga anak genre memberikan informasi seputar tentang bullying kepada siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Tuh, makanya jadi kita juga sebagai guru BK nggak bisa bertindak sendirian gitu kan, karena tidak semua permasalahan yang bisa diatasi sama guru BK. Hanya kita juga butuh bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan atau membantu mengatasi permasalahan. Salah satunya yaitu tadi bekerja sama pihak kayak BKKBN atau anak genre Dharmasraya gitu kan. Nah nanti bisa lewat mereka memberikan informasi-informasi sama adik-adiknya atau sama teman-temannya. Terus Bu, apa tantangan Ibu yang menurut Ibu susah untuk menghadapi siswa-siswa selama mengajar anak di sekolah? Tantangan Kesulitannya apa yang menurut Ibu sulit selama ini Ibu mengajar di sekolah? Kesulitannya masih sama sih kayaknya, dari tahun ke tahun. Salah satunya itu mungkin anak masih tetap pendirian. Maksudnya itu susah diaturnya itu pasti gitu ya. Apalagi siswa banyak. Guru BK, kayak satu orang guru BK itu berapa? 150 siswa kan? Nah, di sini mungkin bisa dikatakan berlebih karena ada satu orang guru BK mungkin yang mengendalikan siswanya itu lebih kurang 200 orang gitu. Jadi ya itu tadi mungkin kesulitannya itu apa ya, anaknya itu mungkin ya agak susah diatur juga gitu. Cuman itu aja sih, kadang kita udah ngomongin tapi anak itu ya masih tetap atau bahasa apa ya, agak mada gitu. Cuman gitu aja ya, lebih kayaknya nggak ada permasalahan sih. Ada lagi kan alumni SMA 1 Siung ya, tentu tahu kan gimana kondisi sekolah kita, kemudian bagaimana perkembangannya, mungkin selama 3 tahun juga tahu gitu kan. Jadi Ibu juga berharap nih sebagai mahasiswa kalau bisa besok sewaktu-waktu pergi ke sekolah, memberikan sosialisasi juga sama adik-adiknya tentang bagaimana perkembangan BK, soalnya masih banyak juga yang kayaknya masih memandang itu kalau BK itu kan agak gimana gitu di sekolah kan. Ya kalau dikatakan polisi sekolah sih enggak, cuman terkadang banyak yang masih takut gitu atau memandang kayak kita ini kayak gimana ya kok memberikannya kayak gitu. Jadi kalau rasanya ilmu baru ya bisalah besok memberikan sosialisasi sama adik-adiknya, memberikan pengertian kalau BK itu sebenarnya guru yang apa ya, pokoknya bisa membuat atau membuat senang, menyenangkan lah dalam pembelajarannya gitu. Ya kapan-kapan ada waktu mainlah ke sekolah kan gitu. Ya Bu. Ada juga temennya ini, siapa tadi, Ika? Keken Bu.
Oh, Keken. Iya, si Keken. Ajak-ajak juga lah temennya pergi main ke sini gitu kan, nengok-nengok sekolah kita. Iya, Bu. Ini nggak yang mau ditanyakan? Eh, mungkin segitu dulu pertanyaan dari kami, Bu. Maaf mengganggu ya, Bu. Ya, Terima kasih pokoknya ya, nanti Kak. kalau seandainya ada yang mau ditanyakan berkabar aja nanti sama Ibu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, iya.